Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di saatnya bisa tahu. Kenapa enggak? Bincang santai teman Undaris. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu di sini ada Bapak WR3, yaitu ada Bapak Isnaini SOSI SPDI MPDI. Pak Is, sehat Pak Is? Alhamdulillah Mbak Mega sehat. Ini bulan Ramadan, bulan puasa. Puasanya masih semangat ya Pak Is? Semangat. Gimana Harus Mbak? ya Pak Is? Mbak Mega gimana? Semangat dong Pak, Semangat harus ya? banget ini. Puasa terus ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah puasa terus, tapi kayaknya enggak sih Pak. Pak Is, kali ini kita mau bincang-bincang santai aja Pak Is. Oke. Bincang santai aja. Ngomong-ngomong di bulan Ramadan Pak Is, tema kali ini kita mau membahas tentang keistimewaan di bulan Ramadan Pak Is. Siap ya Pak Is? Siap, insya Allah. Siap insya Allah. Untuk menghemat waktu ini langsung aja Pak Is. Aku mau tanya Pak Is. Apa sih Pak keistimewaan bulan Ramadan itu? Kenapa beda dari bulan-bulan yang lainnya tuh kenapa? Monggo Pak Is. Baik, saya sapa dulu teman. Boleh, Undaris sapa, ya. boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Teman Undaris dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam tema yaitu keistimewaan bulan Ramadan. Memang Mbak Mega kalau ngomongin Ramadan itu kayaknya wow sekali gitu ya. Tapi kenapa tidak mewahnya tuh wownya itu tidak seperti bulan-bulan yang lain gitu ya? Itu pertanyaan kita. Sebenarnya kalau kita bicara bulan itu sebenarnya udah dikenal oleh orang Arab dulu sebelum Nabi menjadi Nabi saja mereka sudah menamakan. Mereka memberikan nama-nama bulan itu sesuai biasanya dengan peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi. Ada melihat musim semi, musim panas misalnya, termasuk Ramadan. Ramadan ini kan panas artinya. Ya, sehingga memang suasananya di saat itu memang suasana panas. Walaupun malah kita di Indonesia sekarang lagi kondisi dingin, hujan, apalagi di Semarang ini, masya Allah, betul. tiap hari ini hujan yang nggak berhenti ya Pak ya. Tapi ingat, jangan pernah kita mengutuk hujan, karena hujan itu keberkahan. Bahkan kalau hujan itu kita disuruh berdoa. Ya. Nah, berkenaan dengan Ramadan, sebenarnya awalnya Ramadan itu bulan seperti bulan yang lainnya biasa saja. Kenapa dia bisa istimewa? Nah, pertanyaannya itu kan, kenapa dia bisa istimewa? Kenapa? Sangat Jadi, spesial. ya, sering orang mengaitkan Ramadan itu istimewanya karena ada puasa di dalamnya. Sebenarnya enggak begitu, ya. Makanya kalau kita membahas tentang puasa, itu enggak pernah puasa itu dikaitkan dengan Ramadan. Tuh ayat Al-Baqarah 183 misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Enggak ada itu kata-kata Ramadannya. Ya. Puasa, diwajibkan kamu berpuasa. Itu enggak ngomongin tentang Ramadan itu. Ramadan itu baru Allah kaitkan dengan Quran di ayat 185. Syahru Ramadhanalladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka di situ Allah baru mengaitkan ketika bicara tentang Quran, Allah kaitkan dengan Ramadan. Kemudian karena di bulan Ramadan itu turunnya Al-Qur'an kata Allah, falyasum, maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Nah, dari situlah mulanya Ramadan itu menjadi yang istimewa. Karena Mbak Mega, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti istimewa. Malaikat yang sebagai yang membawa Al-Quran dari langit Baitul Izzah ke Nabi itu menjadi malaikat sebagai pemimpin para malaikat, Jibril sebagai komandannya para malaikat. Kemudian ketika malam itu turunnya Al-Quran jadi malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar. Bulannya
jadi bulan yang spesial, maka jadi bulan Ramadan. Guanya, tempat turun pertama kalinya, wah jadi spesial, tempat orang sekarang itu selalu kalau Harus kesana jamaah ya, Pak? umroh, haji gitu ya, Betul. seakan-akan harus ke sana gitu. Jadi yang spesial. Yang menerima Al-Quran, nabinya, jadi Sayyidul Anbiya, jadi pemimpin para nabi. Jadi sebenarnya yang menjadikan Ramadan kita ini spesial bukan puasanya, Mbak. Tapi yang menjadikan Ramadan ini spesial karena Qur'annya. Karena peristiwanya tadi ya, Pak? Iya, karena Qur'annya yang menjadikan dia istimewa itu. Seandainya di bulan puasa itu nggak turun, di bulan Ramadan ini nggak turun Al-Quran, saya kira Al-Quran bulan Ramadan ini ya seperti bulan Rabiul Tsani, Jumadal Ula misalnya, ya seperti bulan-bulan biasa saja. Iya, gitu. iya, iya. Nah, sehingga keberkahan Al-Quran inilah yang menjadikan Ramadan itu makin spesial. Nah, ini yang jadi PR kita bersama. Sehingga sebenarnya ketika bulan Ramadan itu masuk, tuh sukanya kalau waktu kecil dulu kalau udah mau masuk bulan Ramadan diingatin apa? Apa ya, Pak? Diingatin puasa toh? Iya sih. Ayo Iya, Mbak itu. Mega, bentar lagi Ramadan, jangan lupa Berpuasa. puasa. Tapi Quran tadi Allah ngingatinnya apa? Kalau Ramadan? Quran. Yes. Ya. Allah nggak ngomong ayo Ramadan puasa. Allah ngomongnya ayo Ramadan Quran. Maka yang terjadi hari ini banyak yang puasa tapi nggak baca Quran. Yuk baca Quran nggak nih, Mbak Mega nih? Insya Allah baca, Pak. Insya Allah baca minimal Al-Fatihah. Maksudnya itu. Maka sama aja kan, Pak? iya, fenomena kita hari ini kita melihat anak-anak sampai mereka harus menahan lapar, tapi malah Qur'annya nggak disentuh sama sekali. Itu banyak kejadian yang kita Ya, lihat. Pak, ya. Gitu. Yang penting mereka udah berpuasa aja. Dia Ramadan gitu. Ramadan. Dia Gitu. melupakan pada sebenarnya itu membaca Al-Quran juga sangat-sangat yang penting, yang utama. Coba, kira-kira kalau ada orang baca Quran, Ya. dia mengkaji, mentadaburi, memahami bacaannya. Kira-kira orang itu nggak disuruh puasa, kira-kira puasa nggak kalau di bulan Ramadan? Orang yang baca Quran pasti puasa. Ya. Tapi orang yang puasa, kira-kira baca Quran nggak? Belum tentu. Maka Allah itu udah ngajarin kita nih. Ya, kalau datangnya Ramadan itu, maka Qur'annya yang harus dipegang. Kenapa? Karena Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia sebagai petunjuk, dia sebagai penjelas, dan dia sebagai pembeda. Harapannya nih, kalau di bulan Ramadan, Mbak Mega, kita, saya, khususnya juga, dan teman-teman Undaris, gitu ya. Ketika kita mengkaji Al-Quran, membaca, mentadaburinya, harapannya dari Quran itu kita dapat petunjuk, dapat penjelasan. Kalau udah dapat petunjuk, dapat penjelasan, kira-kira jadi manusia yang berbeda nggak? Tentunya juga. Tentu berbeda lebih baik lagi. Betul sih. Nah, pasti lebih baik lagi. Cuman masalahnya tadi, Qurannya hanya sebatas bacaan. Ya. Qurannya hanya sebatas bacaan. Belum sampai di level apa namanya itu menghayati, mentadaburi maknanya. Sehingga kadang kalau dia kita itu hanya bertalafut, hanya melafalkan. Ya, kita belum pada level menghayatinya, ya, memahami isi kandungannya. Sehingga kadang habis baca Quran, ya udah biasa saja gitu kan, habis baca Quran. Makanya Ramadan ini harus dimaksimalkan ini sama kita. Apa yang dimaksimalkan? Ininya, Qur'annya. Untuk apa? Supaya nanti kita dapat hal yang istimewa, oleh-oleh istimewa dari Ramadan. Apa oleh-oleh istimewanya? Apa itu, Pak? Lailatul Qadar. Pengen dapat? Pengen toh ya, Pak? Pengen, itu kayaknya ya? semua orang juga pengen dapat itu, Pak. Iya, pasti cita-cita semua orang. Betul. Ya. Tapi gimana supaya dapat di bulan istimewa? Makanya istimewanya Ramadan ini di dalamnya luar biasa. Amal perbuatan dilipat gandakan. Tapi harapannya kalau kan gairah untuk ibadah kita makin meningkat ini ya, Mbak.
Ya. Kalau di masjid saya itu, kalau awal-awal Ramadan itu, wah sampai keluar itu jamaahnya, bukan keluar jamaahnya kabur gitu ya. Soft-softnya itu sampai gitu, Pak? masjid nggak bisa menampung. Masya Allah. Kadang ada masjid itu dirikan tenda gitu ya. Iya, sampai di luar-luar ya Pak. Ghirah, semangat untuk menghidupkan Ramadan itu luar biasa. Tapi harapannya semangat ini jadi kebiasaan. Jangan pas Ramadan aja. Habis Ramadan selesai juga. Iya. Nah, makanya ada orang mengatakan kalau habis Ramadan itu sejadah dilipat, Al-Quran ditutup rapat, tasbih diikat, pengennya hanya silaturahim biar dapat lontong sama Ketupat. Itu yang diinginkan. Iya, gitu ya. betul kan? Habis Ramadan itu pengennya seperti itu aja. Iya. Padahal harusnya selesai Ramadan itu menerapkan kebiasaan kita yang ketika di bulan Ramadan. Padahal 30 hari ya Pak harusnya. 30 hari harusnya jadi kebiasaan loh. Betul. Coba itu, kalau kita biasa alarm itu dinyalakan jam 3, tiap malam jam 3, 30 hari itu. Saya yakin setelah itu matikan saja alarm, jam 3 itu bangun. Iya sih. Cuman setelah bangunnya, Tidur kalau lagi. udah setelah Ramadan itu setelah bangun baca doa lagi. Bismika Allahumma ahya. Bismika Allah. Jadi tidur yang kedua. Tidur lagi. Yang kedua. Betul. Jadi ini yang menjadikan Ramadan ini istimewa yaitu karena ada Al-Quran. Dan Al-Quran ini kan kitab suci. Betul. Kalau dia kitab suci, kira-kira yang bisa mengambil petunjuk dari dalamnya itu apa? Ya orang suci juga kan? Piye supaya kita bisa jadi orang suci? Gimana tuh Pak Is? Tahu nggak hubungannya supaya kita jadi orang suci? Puasa. Karena puasa itu untuk mensucikan diri kita. Makanya kalau lagi puasa kan kata Nabi, jangan yarfus, ya. Kok yarfus panjangnya? Yarfus ya. Jadi jangan kita itu mencaci maki, berkata yang tidak baik, berbohong. Itu ketika puasa kita dilatih. Kenapa dilarang itu? Supaya suci nih diri kita. Kalau diajak berantem kita bilang ini soin, ntar aku lagi puasa. Nanti malam aja. Itu masalahnya gitu ya. Masalahnya itu nggak diikuti setelahnya gitu ya. Harusnya kan dilatih terus nih. Mau marah, aku puasa. Mau ghibah, wah biasanya ada kelompok-kelompok circle ghibah gitu. Waduh. Aman itu Pak Is. Aman ya Mbak Lagi Mega. Ramadan. Lagi Ramadan. Harusnya kan hal-hal yang seperti itu kita pengen ghibah, pengen ngomongin fitnah orang, apalah itu langsung kita menahan diri. Jangan, kenapa? Saya lagi puasa. Ini kalau ditahan terus, makanya selama Ramadan itu kan yang kita tanya hati nurani. Iya, betul. Kalau di luar Ramadan, kadang hati nurani kita lawan. Kata hati nurani, jangan diambil. Tapi kata kita, ini butuh. Masalahnya saya butuh gitu kan. Akhirnya kita ambil. Akhirnya kalah hati nurani. Kalau hati nurani itu kalah terus, akhirnya dia tertutupi. Akibat tertutupi itu, makanya hati kita jadi sakit. Kalau bahasa Qur'annya kolbun marid, hati yang sakit. Kalau sakit ini nggak pernah diobati Mbak Mega, lama-lama dia jadi kolbun mayit. Dia jadi hati yang mati. Menandakan hati saya itu sakit atau mati gimana? Tahu Mbak Mega? Nggak tahu Pak Is. Tahunya ya udah hati saya ya. Lagi sakit atau mati atau salim? Selamat. Ini Pak Is. Biasanya itu ya indikatornya itu biasanya kalau hati itu sakit itu biasanya kalau dengar orang ngaji, pengen ngaji, tapi nggak ngaji. Ngelihat orang ke masjid, pengen ke masjid, tapi nggak berangkat juga ke masjid. Itu tandanya apa itu Pak Is? Itu berarti hati kita sakit itu. Ya. Sensitivitasnya masih ada. Ya. Kalau misalnya kita itu berbuat maksiat, kita masih sadar, ya Allah, ini kok dosa saya tapi masih berbuat. Tapi kita masih sadar. Ya. Ngelihat orang, aku pengen berubah. Aku pengen lebih baik lagi. Aku pengen puasa. Tapi kok nggak puasa? Tapi tindakan. Iya, nggak ada tindakan. Tapi ketika melihat orang dia ada keinginan untuk berubah, itu berarti masih taraf sakit hatinya itu. Kalau sudah mati,
itu nggak ada sensitivitas lagi. Jadi Ya orang ke masjid biasa aja, orang lewat, ke masjid, monggo, dia nggak ada beban gitu ya. Iya betul. Orang puasa dia ngerokok atau makan di depan rumahnya, weh nggak puasa, nggak bro gitu ya. Nggak perlu. Dia nggak merasa apa namanya ini dosa ini di bulan Ramadan misalnya yang istimewa ini gitu ya. Ya. Ini menandakan ini udah sakit ini, Mati. udah mati Oke. bukan sakit itu. Jadi kalau dia maksiat, zina, kumpul kebo, dia udah nggak merasa sesuatu itu dosa, udah hal biasa. Ini mati itu hatinya. Maka hadirnya Ramadan yang istimewa ini karena ada Al-Quran. Al-Quran ini harus dibaca supaya jadi petunjuk. Supaya apa? Di bulan Ramadan itu dia menjelaskan, iki loh, kamu harus begini, tanya sama hatimu. Dan kita diajarkan di Ramadan ini kan, yang istimewa ini, kita nggak berani nih, Mbak Woro kan, kalau lagi di kamar sendirian, minum, siapa yang tahu? Nggak ada. Ya, minum aja, atau lagi wudhu itu, pas Minum. wudhu kumur-kumur 3 kali yang keluar 2. Nah, siapa yang tahu itu? Yang satu kemana Mbak Woro gitu ya? Nggak sengaja Pak. Nggak ada yang tahu. Tapi kenapa nggak kita lakukan? Iya. Karena kita nanya pada hati nurani. Sehingga dengan hati Ramadan ini yang hatinya mati, hatinya mati bisa hidup kembali. Yang sakit bisa sembuh. Maka manfaatkan bulan Ramadan ini yang istimewa ini. Ini yang menjadikan Ramadan itu jadi bulan yang istimewa Mbak Mega. Pesan buat teman-teman Bincang Undaris ini Pak, berarti manfaatkan bulan Ramadan itu sebaik mungkin ya Pak Is, karena sangat-sangat sebaik mungkin khususnya mengkaji Al-Qur'annya. Oke. Itu Pak Is, berarti pesan apa nih Pak? Pesan sedikit aja untuk menutup podcast kita. Sudah habis loh? Sudah Pak Is. Nggak terasa ya Pak ya? Nggak terasa, tak kira masih masih terus ya Pak ya? Pengennya masih terus ya Pak? Iya. Tapi sayang sekali Pak Is, perjumpaan kita tuh hanya sebatas Oke, sedikit nggak aja. apa-apa lah, Yang insya Allah. penting ilmunya tuh sampai di teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di segmen yang lain. Untuk penutup ini Pak Is, ada nggak sih Pak pesan sedikit aja untuk teman-teman bincang di Undaris ini? Baik. Kira-kira. Maka bagi saya pesan untuk teman-teman Undaris, bagi yang belum bisa baca Quran, harus jadi target. Ramadan adalah sarana untuk belajar Al-Quran. Bagi yang sudah bisa baca, target Ramadan harus jadi sarana khotam Al-Qurannya. Bagi yang sudah khatam, targetnya baca terjemahannya. Bagi yang sudah khatam, baca terjemahannya juga khatam, target paham. Kalau udah paham, amalkan. Maka Ramadan kita, insya Allah kita menjadi selesai dari Ramadan ini menjadi manusia-manusia yang berbeda, lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Is, terima kasih untuk materi kali ini Pak Is. Ini sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman bincang di Undaris ya Pak Is, khususnya saat ini di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Amin amin. Semoga kita bisa jumpa di lain waktu lagi Pak Is. Iya, sama-sama Mbak Mega. Ya teman-teman bincang di Undaris, tidak terasa ya kita bincang-bincang dengan Pak Is ini udah panjang kali lebar kali tinggi, daripada nanti bosen ya Pak Is dengar itu, nanti biasanya tuh teman-teman bosen. Jadi kita akhiri aja podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.